Halo, aku dapat pertanyaan kayak gini. Kenapa ya setiap pengen sesuatu berasa pengen banget menggebu-gebu, tapi pas giliran udah dapet berasa biasa aja gitu. Itu kenapa? Jadi kayak gini, ketika kita memanifestasikan pengen sesuatu keinginan terwujud di realitas fisik kita, pastinya kan kita ngalamin satu perjalanan emosi juga kan gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita runut lagi semua yang pengen kita manifest, semua yang pengen kita terjadi di realitas fisik, itu pasti dibarengi, keinginan itu dibarengi sama satu emosi tertentu, apapun itu, semua feeling tertentu, apapun itu gitu. Dan feeling atau keinginan tersebut yang membuat kita ketika belum terjadi di realitas fisik, apapun itu yang kita mau, itu kayak ada perasaan menggebu-gebu, ada perasaan excited, perasaan kayak, aduh ini kapan ya, model-model kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu pengalaman atau fenomena yang menurut aku normal sekali. Nah, terus ada juga yang mengalami, kita udah pengen sesuatu nih ya, udah pengen sesuatu, habis itu ketika sudah terjadi, ketika sudah teralami, kok rasanya biasa-biasa aja gitu, biasa aja, nggak nggak se-excited, nggak se-menggebu-gebu yang dibayangkan ketika sebelum mendapatkan atau ketika sebelum manifestasinya itu benar-benar termaterialisasi, terwujud di realitas fisik. Itu kenapa? Well, kalau perasaan dari menggebu-gebu pindah ke perasaan yang B aja gitu ya, biasa aja, itu salah satu penyebabnya adalah berkaitan dengan teknik manifestasi yang kita lakukan sebenarnya. Jadi gini, ketika kita melakukan suatu teknik manifestasi dengan tepat gitu ya, tepat itu maksudnya kita benar-benar immerse di dalamnya, kita benar-benar terjun di pengalaman merasakannya pada saat ini gitu, dan juga kita melakukan hal-hal lain yang tujuan akhirnya itu melepaskan berbagai resistensi atau penolakan gitu ya, melepaskan berbagai resistensi atau penolakan yang berkaitan dengan apapun itu yang mau kita manifest di realitas fisik, dan kita terus feeding diri kita, terus memberikan diri kita pengalaman tersebut, itu di satu titik kita akan mencapai kepuasan internal, kepuasan di inner world kita. Ketika kita mencapai kepuasan internal tersebut setelah dikasih makan dengan tepat gitu ya, itu kepuasannya itu akan memberikan satu sensasi bahwa apapun itu yang kita inginkan untuk terjadi di realitas fisik, apapun itu yang kita inginkan untuk termanifest, itu rasanya normal buat kita. Rasanya normal banget gitu, natural banget gitu. Jadi tidak ada gap di sana karena udah normal kok, memang terjadi, natural terjadi di realitas fisik gua gitu. Jadi kayak di momen itu kayak seolah-olah ada yang bilang itu udah lupa lah, terus abis itu kayak ya udah nggak pengen lagi lah segala macam. Itu karena di feeding terus dengan tepat, dengan konsistensi yang pas, dengan melakukan berbagai praktek yang memang kayak tadi aku bilang melepaskan berbagai hal kaitannya dengan resistensi terhadap apa yang mau kita manifest. Ya begitu. Di situ sebenarnya salah satu yang bisa menjawab kenapa kok waktu sebelum mendapatkan, sebelum terjadi itu menggebu-gebu, seperti terjadi B aja. Ini sebenarnya ada hubungannya juga sama law of assumption, sama hukum asumsinya Neville Goddard gitu. Di law of assumption, Neville Goddard itu nyebutnya sebagai keadaan sabat, SABBATH. Sering banget aku ngomongin kalau misalnya aku lagi live stream. Keadaan sabat itu merupakan keadaan di mana kita benar-benar terpuaskan secara imajinasi. Yang sering aku kasih analogi adalah, nih kamu lagi kelaparan nih ya, lagi kelaparan. Kalau kelaparan aku pengennya makan dong gitu ya. Ya udah kamu makan lah gitu ya. Kamu makan apapun itu yang kamu mau. Kamu suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, sampai suapan entah keberapa itu, di satu titik kamu akan ngerasa kenyang kan. Kamu akan ngerasa benar-benar full di dalam gitu ya, benar-benar buarak banget, benar-benar kenyang pol, sampai disuap lagi pun kamu nggak mau nolak. Oke, no thank you gitu, no thank you gitu, udah kenyang nih aku gitu. Sama analoginya kayak gitu, ketika kita melakukan proses manifestasi itu dengan tepat gitu, dengan benar-benar immerse dan juga melakukan berbagai hal untuk melepaskan berbagai resistensi yang berkaitan dengan teknik manifestasi gitu.
Kalau udah benar-benar kenyang, ya secara otomatis, kalau tadi analoginya nggak pengen disuap lagi, kalau ini nggak pengen melakukan teknik apapun, karena emang udah benar-benar kenyang, udah cukup, enough, I'm okay, kayak gitu, cukup, enough, I'm okay, itu yang terjadi sebenarnya, gitu. Ketika ada gap tadi, dan itu nggak masalah kok, gitu, nggak masalah. Ketika sebelum mendapatkan menggebu-gebu, sudah mendapatkan biasa aja, karena memang pada hakikatnya manifestasi itu ya kehidupan ya biasa-biasa aja. Malah apa ya, semua manifestasi itu kan ya sebenarnya suatu normality kan di dalam hidup kita, suatu yang normal aja di dalam hidup kita, memang seperti itu. Dan semakin kita merasa B aja, B ajanya ini yang natural ya, bukan yang dipaksakan B aja, itu dua perbedaan yang halus. Kita tidak bisa mencapai titik naturalness, kita tidak bisa mencapai titik normal dengan cara memaksakan untuk menjadi normal, memaksakan untuk menjadi natural, memaksakan untuk menjadi netral, tidak bisa kayak gitu. Itu paradoksnya justru ada di sana, menariknya ada di sana. Gitu. Jadi itu yang pertama, kenapa sebelumnya menggebu-gebu, habis itu biasa. Yang kedua, yang memungkinkan perasaan itu berubah dari yang menggebu-gebu jadi biasa aja ketika terjadi, ya karena di dalam prosesnya juga bisa aja seseorang itu mengalami perubahan mindset, perubahan keinginan. Tadinya itu ingin hal tersebut, namun karena dia nggak benar-benar sadar gitu, keinginannya itu triggernya itu dari mana sih gitu, dipengaruhi oleh faktor apa sih, faktor ego apa memang benar-benar pure murni keinginan sadar kayak gitu. Itu juga bermain, juga memberikan peran sebenarnya tentang gimana feeling yang kita bawa kayak gitu. Jadi bisa terjadi di kehidupan, tetap terjadi, ya bisa biasa aja, karena emang ya dulu mungkin tidak benar-benar sadar terhadap apa yang diinginkan, itu juga bisa terjadi kayak gitu. Jadi dinamika itu memang menarik dan ada banget ketika kita semua sedang menjalani proses manifestasi gitu. Dan worry, memang hal yang normal. Memang hal yang normal seperti itu. Gitu kalau dari aku ya. Silakan lanjut di kolom komen di bawah kalau misalnya mau cerita atau mau ada pertanyaan tertentu. Nanti aku simak apa yang udah jadi pertanyaan atau cerita pengalaman kamu tentang inner work, manifestasi, dan juga pengembangan diri. Dan mau lanjut lagi tentang hal lain? Oke, boleh banget. Ada di video ini.